Bang, izin mengenai soal kasusnya Vina nih Bang. Ini kan saat ini Abang kan memegang kuasanya Peggy Setiawan ya Bang ya. Betul. Dalam arti mungkin saat ini kan mungkin Abang melakukan penangguhan penahanannya Peggy Setiawan gitu. Benar. Mungkin bisa dijelaskan Bang, apa alasannya Abang untuk melakukan penangguhan penahanan kepada Peggy sendiri Bang? Alasan yang pertama karena Peggy adalah tulang punggung keluarga. Yang kedua, dia juga tidak menghilangkan barang bukti. Yang ketiga, tidak melarikan diri. Dan berikutnya bahwa kami 100 lawyer itu siap menjaminkan Peggy bersama-sama dengan orang tuanya. Kami pastikan bahwa Peggy ini tidak akan lari. Itu kemarin itu kita alasan-alasan yang kita ajukan ke Polda Jawa Barat kemarin. Pada saat kemarin waktu kalau nggak salah hari Selasa ya Bang misalnya. Pak, iya. Hari Rabu ya? Rabu Rabu kan Abang ke Polda Jabar sendiri gitu. Gimana Bang prosesnya gitu? Maksudnya perkembangannya apakah memang sudah di ACC sama pihak Polda Jabar untuk terkait penangguhan penahanan sendiri seperti ini? Oh, belum. Mereka masih rundingkan dulu. Tentu kan pasti saya izin Kapolda dan juga Direskrimum serta ya, petinggi-petinggi di Polda Jawa Barat lah. Mereka rundingkan mau dikabulkan atau tidak. Itu aja. Kan cuma dua, kabulkan atau tidak kabulkan. Ya, kita berharap sih dikabulkan lah. Karena selama ini juga anak itu kan kooperatif. Dia juga bukan anak-anak yang nakal yang suka yang keluyuran atau yang dia orang rajin taat ibadah, tekun dalam ibadah 5 waktu itu nggak pernah berhenti. Bang, soal selain penangguhan penahanan mungkin Abang juga usaha apa lagi sih Bang? Kalau nggak salah Abang juga mengusahakan untuk ini Pra-peradilan gitu. Gimana iya, mungkin Bang? betul. Pra-peradilan kita akan daftar hari Senin nanti. Kita daftar pra-peradilan. Ya biasanya sih kalau pra-peradilan itu cepat. Bisa kita langsung dengar, mungkin begitu kita daftar hari Rabu atau hari Kamis sudah bisa sidang. Bang, terkait ngomongin soal yang tadi ini Bang. Itu biasanya prosesnya lama nggak sih Bang untuk penangguhan penahanan itu sendiri gitu Bang? Itu tergantung penyidik ya. Jadi kalau cepat atau lambatnya itu tergantung keputusannya ada di Polda Jawa Barat. Bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari kalau mereka mau. Hari ini pun jam ini pun bisa dilepas. Kalau untuk kemarin dikatakan berapa lama Bang? Nggak ada kepastian. Dia cuma bilang ya bersabar ya, kita rundingkan dulu. Artinya memang dari pihak tapi kalau dari Abang sendiri sebagai kuasa hukumnya dari Peggy Setiawan sendiri, optimis nggak sih Bang untuk penangguhan penahanan ini akan berjalan dengan lancar gitu dan memang ditangguhkan gitu? Kami berharap seperti itu ya. Tapi kembali lagi ke penyidik lagi, kami berharap si Peggy bisa ditangguhkan penahanannya. Cuma itu keputusan semuanya kembali kepada Polda Jawa Barat. Kalau dari ibunda si Peggy Setiawan sendiri gitu Bang, mungkin sudah bertemu dengan Peggy sendiri Bang? Sudah. Terakhir ketemu mungkin kapan Bang? Terakhir ketemu kalau nggak salah hari Kamis kemarin. Kamis kemarin. Iya. Dan mungkin ibunda sendiri menceritakan terkait kondisinya Peggy sendiri gitu. Dia baik-baik aja, terus Peggy selalu puasa, berdoa, walaupun ya dia mengalami tekanan-tekanan secara mental ya, karena ya dengar ancaman hukuman itu 340 itu kan hukuman mati atau seumur hidup. Jadi kita yang tidak didakwakan seperti itu aja kita mendengarnya serem, apalagi dia langsung yang mengalami langsung kan. Itu manusiawi lah. Tapi selama di dalam itu mungkin ada diskriminasi nggak sih Bang dari pihak? Nah kalau itu saya nggak dengar.
Berarti memang ya artinya memang polisi juga bekerja dengan baik juga ya, tidak ada ancaman atau diskriminasi kepada Peggy Iya, Setiawan. saya tidak dengar itu ya. Ya. Oke, Bang, terkait kemarin pada saat ini kan sebelum Peggy ini kan ada 8 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ya Bang ya. Terus ada salah satu mantan napi juga yang sudah keluar ini menceritakan terkait 8 napi ini yang bercerita bahwasanya dia itu tidak merasa memang dia bukan yang melakukannya gitu Bang, dan dia menceritakan gitu. Mungkin tanggapannya seperti apa Bang? Kalau itu saya nggak mau lari ke sana karena kami tim kuasa hukumnya Peggy, kami hanya fokus ke Peggy aja untuk pembebasan Peggy. Karena kalau kita salah ngomong, kita bukan lawyernya mereka, nanti bias kemana-mana kan. Jadi kita hanya fokus kepada Peggy aja. Tapi dengan alasan tersebut itu mungkin memperkuat ini juga nggak sih Bang, maksudnya artinya memang dia bukan pelakunya gitu, apalagi ini yang saat ini si Peggy Setiawan ini gitu, yang memang dari awal dia selalu bilang bahwa dia bukan pelakunya gitu Bang. Artinya kan ada apa ya, ada sebuah keterpaksaan gitu Bang untuk kasus ini gitu Bang. Ya, sekali lagi, kalau kami dari tim lawyernya Peggy, kita fokus kepada Peggy, bagaimana supaya Peggy bisa bebas. Nah, masalah kesaksian, ada banyak saksi yang meringankan Peggy, itu kita bersyukur sekali. Ya, termasuk ada 5 saksi yang tidak mengenal Peggy. Dari napi-napi itu juga kan mereka nggak mengenal Peggy juga. Terus Peggy yang kita ini Peggy Setiawan, nggak ada pakai alias Perong dan sebagainya, nggak ada aliasnya. Itu klien kami itu namanya Peggy Setiawan, nggak ada panggilan samaran gitu. Untuk saat ini total sudah berapa lawyer Bang yang memang siap membela Peggy Setiawan Bang? 100 lawyer. 100 lawyer. Iya. Itu tergabung emang gerakan dari hati Sukarela, relakan sukarela, dari hampir seluruh advokat dari berbagai organisasi ya, gabung semua. Ada dari KAI, dari Peradi, saya sendiri Peradin, dan organisasi-organisasi advokat lain. Dan itu datang karena dari hati nurani. Mengingat memang kasus dari Peggy Setiawan ini memang harus dibantu gitu Bang. Nah, kasus dari Peggy Setiawan ini memang dia wajib dibantu, ditolong, karena pertama dia orang susah, yang kemudian dia juga adalah tulang punggung keluarga, dan kita sudah meyakini, kita sudah pelajari betul-betul bahwa anak ini tidak bersalah, makanya kita mau menolong. Kalau enggak, ngapain kita buang-buang waktu juga. Kita sepakat dengan polisi untuk menindak tegas pelaku pemerkosaan dan pembunuhan, tetapi harus orang yang tepat, jangan klien kami dikorbankan. Oke. Bang, soal ini nih Bang, yang terbaru itu soal Rasma nih Bang. Abang juga kemarin baru memberi statement dan pesan ultimatum gitu, mungkin bagaimana Bang itu? Rasman Nasution ini adik saya. Dia itu dekat dengan Bang Hercules, dekat dengan abang saya Ferry Kili-Kili, dekat juga dengan saya. Waktu dia dengan Bang Hotman itu kan saya pasang badan dengan dia waktu ribut rame-rame. Kalau rekan-rekan wartawan tahu, belum lama ini kan, tahun yang lalu itu saya yang pasang badan buat dia. Makanya saya kemarin berani keluarkan statement, tolonglah adikku Rasman, jangan sampai banyak membuat statement yang liar, akhirnya merugikan klien kami Peggy Setiawan. Lihatlah abangmu ada di sini, di Peggy Setiawan, begitu. Itu statement saya kemarin kan seperti itu. Ya, mungkin statement liar seperti apa sih yang disampaikan kepada dari Rasman gitu Bang? Maksudnya biar ini diklarifikasi gitu, biar jalurnya tuh. Iya, rekan-rekan wartawan kan bisa lihat kemarin yang dia debat dengan salah satu rekan saya, Pak Mukhtar, kemarin itu kan rame di sosial media, itu kan mereka dua debat. Nah, maksudnya seperti begitulah. Dan mungkin apa yang Abang ngasih pesan apa gitu untuk Rasman ini supaya memang dia tidak terlalu jauh gitu? Adikku Rasman tersayang, tolong jangan sampai menjustifikasi. Ini kan semua harus pembuktian.
bahwa jangan langsung menjustifikasi bahwa Peggy terlibat, Peggy dengan bapaknya sekongkol dan terlibat. Nah itu nggak baik, karena Adinda Rasman ini kan lawyer top di Indonesia ini. Jadi mengertilah segala sesuatu itu perlu pembuktiannya. Kita nggak bisa langsung menjustifikasi seperti itu. Tapi mungkin kalau memang statement-statementnya Rasman ini semakin liar gitu nanti ke depannya gitu, mungkin akan ada langkah apa yang akan abang tempuh gitu. Nah itu memang sudah ada dari rekan-rekan yang lain ya. Kalau misalnya Peggy Setiawan ini dirugikan, rekan-rekan yang lain mereka akan tempuh jalur hukum dengan melapor gitu kan, dengan undang-undang ITE. Kalau tidak, itu tidak sesuai dengan yang diucapkan gitu. Berarti mungkin akan ada langkah hukum gitu bang. Oh iya, untuk undang-undang ITE kita ini kan keras sekali. Iya, iya. Kita bicara di publik, kalau tidak terbukti tidak benar, wah bahaya itu. Berarti memang sudah ada rencana seperti itu bang terkait statement-statement ini. Teman-teman dari lawyer, mereka sudah ngomong-ngomong seperti itu. Tapi kita mau fokus dulu untuk Peggy Setiawan ini, untuk pra-peradilan. Ya, Penangguhan penahanan dan pra-peradilannya. Iya, dua itu berarti. Iya, kita lagi fokus ke situ. Ya maksudnya mungkin terlepas dari Rasman ini adalah adik abang juga sendiri gitu. Mungkin kalau memang itu merugikan Peggy Setiawan, abang siap membela Peggy Setiawan. Oh iya, pasti kita bela klien kita lah. Saya kerja profesional. Jangankan Adinda Rasman, adik kandung saya, kakak kandung saya pun kalau merugikan klien saya, pasti saya akan secara profesional membela mereka, membela klien saya. Bang, soal kemarin juga abang kan bersama Purnawirawan Mayor TNI Marwan Iswandi ya bang ya. Betul sekali. Mengatakan bahwa dia itu dari awal tuh memang sudah tahu gitu kronologi yang memang sudah diceritakan oleh Peggy Setiawan ya bang ya. Maksudnya mungkin dari abang sendiri gitu menilainya seperti apa bang dari pengakuan dari Peggy Setiawan sendiri gitu. Kalau pengakuan dari Peggy Setiawan, anak yang polos, yang lugu, tulus seperti begitu, saya meyakini bahwa anak ini betul-betul tidak terlibat dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan ini. Kasihan kalau kita melihat, sedih hati kita. Apalagi coba rekan-rekan wartawan datang, udah ke rumahnya belum? Coba lihat rumahnya itu kan, rumahnya, kamar mandinya aja atapnya udah nggak ada. Masa ya, bukan berarti siapapun pelanggar hukum harus dihukum, tetapi kalau dia tidak melanggar, dia tidak melakukan ini rakyat kecil, kuli bangunan yang sama sekali nggak bisa membela diri dia sendiri. Dari mana dia mau bayar pengacara? Ya kan? Untuk masalah kasus dia bisa diselesaikan. Ya. Tapi pada saat mungkin beliau menceritakan nggak sih bang, pada saat memang hari kejadiannya pas pembunuhan Vina ini memang beliau cerita nggak sih ke abang kayak saya di sini gitu kan. Kalau berdasarkan dari pengakuan memang dia di Bandung gitu. Kalau dari versi abang sendiri gimana bang yang mengetahui? Saya itu hanya mendengar dari mamanya Peggy, karena saya belum ketemu Peggy. Saya pengen sekali ketemu Peggy dan saya mau tanya secara detail ke Peggy. Tapi rekan-rekan yang lain, rekan-rekan pengacara yang lain sudah bertemu dengan Peggy dan mereka pastikan, tanya berulang-ulang. Memang Peggy saat itu ada di Bandung. Dan ibunya sendiri juga bilang pada malam kejadian datang polisi begitu rame. Lalu 3 orang datang, 3 orang bilang, yang satu bilang bahwa Peggy punya utang dengan saya 5 juta. Terus yang satu lagi katakan bahwa nyawa ganti nyawa. Yang satu lagi katakan bahwa Peggy terlibat pemerkosaan dan pembunuhan. Lalu mereka tanya alamatnya Peggy, ibunya kasih tahu bahwa Peggy ada di Bandung. Nah, yang menjadi pertanyaan, dan waktu hari itu juga ada disita 2 motor. Satu punya pamannya Peggy dan satu punya Peggy. Motor yang sudah rusak, udah lama rusak lah. Nah, makanya Peggy bilang, Mama jangan minta uang dulu ya, karena Peggy lagi kumpulin duit untuk mau benerin motor. Nah gitu. Jadi dia udah telepon mamanya bilang jangan minta duit karena dia kumpulin duit mau benerin motor. Motor itu juga disita, 2 motor itu.
Nah, maksud saya gini, waktu datang polisi datang rame-rame dan mamanya Peggy kasih tahu bahwa dia ada di Bandung, harusnya malam itu kalau memang betul Peggy terlibat, mereka datang ke sana, cari Peggy di sana di Bandung, tangkap dia, bawa dia, proses dia. Ini setelah film itu viral baru Dia ditangkap. dia ditangkap. Artinya di sini menurut abang sendiri ada kejanggalan sendiri ya bang? Kejanggalan, itulah kejanggalan yang saya bilang ini. Harusnya pada saat itu jangan 8 tahun baru dia ditangkap gitu. Oke. Kemarin juga adiknya dan juga teman-teman dia pas di Kuli Bangunan itu juga kan membuat kesaksian gitu bang untuk menguatkan Peggy Setiawan sendiri ya kemarin di Polda Jabar. Gimana bang? Betul. Jadi waktu itu mereka ada 4 orang, 1 orang mau pulang ke Cirebon, mereka bertiga ini antar yang 1 orang ini antar ke kereta, terus temannya pulang, Peggy dan 2 orang lagi balik lagi kembali ke Bedeng lagi untuk bekerja. Dan kesaksian itu semuanya kan mereka juga sudah diperiksa juga. Menguatkan artinya di sini. Iya, itu menguatkan dan meringankan Peggy juga. Bang mungkin terakhir bang dari saya. Dari abang sendiri mungkin untuk kedepannya akan melakukan langkah hukum apa dan mungkin ada pesan untuk Bapak Kapolri atau Bapak Polda Jabar gitu terkait kasusnya Peggy Setiawan ini Bang? Ya, saya berharap kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Presiden Joko Widodo yang kami hormati, Bapak Kapolri Republik Indonesia, Bapak Sigit Prasetyo, kami berharap agar klien kami, pertama Peggy Setiawan ini, kami sedang mengajukan penangguhan penahanan agar supaya Peggy bisa ditangguhkan dari tahanan, karena kami yakin betul bahwa anak kuli bangunan ini tidak terlibat di dalam pemerkosaan dan pembunuhan. Yang kedua, kami minta supaya Bapak Presiden Republik Indonesia dan Bapak Kapolri, Bapak Menko Polhukam, Komisi 3 DPR RI, Kompolnas, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, tolong kami minta dengan segala kerendahan hati supaya kasus Peggy Setiawan ini kalau bisa di SP3, kita nggak usah pra peradilan tapi di SP3. Karena menurut keyakinan kami, anak kuli bangunan ini betul-betul tidak terlibat di dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan.